Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, ini kondisi tanaman yang kita tanam yaitu tanaman kubis. Tetapi di sini bukan hanya tanaman kubis kawan-kawan, kita tumpang sari dengan tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, seperti ini kondisi cabai rawit. Ini cabai rawitnya cabai rawit Ori 212 sudah berusia 4 hari setelah pindah tanam. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa tanaman yang kita tanam antara kubis dan cabai ini merupakan ditanam di lahan bekas kawan-kawan. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Ini plastik mulsanya, tetapi sudah ada robek-robek sedikit seperti ini. Ini dulu bekas tanaman cabai rawit ori dan timun kawan-kawan. Nah, yang pertama yang kita tanam di lahan ini, yang kita tanami kubis dan cabai rawit ori sekarang ini, dulunya adalah tanaman timun, kemudian cabai rawit ori 212 lagi, kemudian kita tanam kubis yang ini, kemudian kita tumpang sari dengan tanaman cabai rawit ori seperti ini. Nah, ini bekas batang daripada tanaman cabai rawit ori belum kita sempat bersihkan di selokannya kawan-kawan. Kita masih taruh akar-akarnya seperti ini, di bawahnya ini masih berserakan. Dan selokannya kita hanya melakukan penyepraian dengan herbisida kontak ini kawan-kawan. Dia sudah mati semuanya. Nah, setelah itu baru kita tanam kubis dan cabai rawit ori 212 seperti ini. Nah, perlu ya kawan-kawan ketahui bahwa penanaman cabai rawit ori dengan kubis ini diseling waktunya kurang lebih 3 minggu. Jadi kita tanam kubis terlebih dahulu, sudah berusia 3 minggu, baru kita tanam cabai rawit ori di pinggirnya, seperti ini. Nah, teknik yang kita gunakan dalam penanaman ini sangat simpel sebenarnya kawan-kawan, karena identik dengan lahan bekas. Sebelum kita menanam cabai rawit ori ini videonya sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita melakukan pengocoran dengan insektisida dan fungisida. Dan penanaman cabai rawit ori 212 ini memang cukup ekstrim, karena sistem pembibitannya yang kita lakukan tidak menggunakan pot tray ataupun di polybag. Kita langsung tebar di tanah, tetapi ada teknik khusus yang kita lakukan agar tidak mengalami stres berat setelah pindah tanam. Nah, begitu kita cabut dari pembibitan, kita rendam dulu dengan menggunakan asam amino. Nah, asam amino yang kita gunakan adalah Premino. Itu takaran airnya untuk 2 liter air kita masukkan satu tutupnya yang ukuran kurang lebih 30 ml asam aminonya. Kita rendam bibit cabai rawit ori 212 ini kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu baru kita tanam langsung kawan-kawan. Nah, begitu kita tanam langsung kita melakukan penyiraman dengan asam humat. Asam humat yang kita gunakan adalah KALHA, kalsium asam humat, sehingga dia tidak mengalami stres berat. Nah, khususnya sekarang kawan-kawan di usia 4 hari ini kita akan mempercepat pertumbuhan cabai rawit ori 212 ini, karena di sini di tempat kita ini sudah mulai ada panas-panas sedikit. Jadi kita menggunakan momen waktu yang tepat ini. Kita tidak menunggu usia 5 hari, 6 hari atau 7 hari. Jadi kapan ada panas kita langsung melakukan pengocoran. Nah, kondisinya sudah bagus seperti ini, sudah tidak mengalami stres. Dan biasanya kalau kita menanam cabai, kalau kita tidak melakukan perendaman dengan asam amino, apalagi dengan penanaman sistem dicabut, itu biasanya stresnya sangat lama, bisa berminggu-minggu. Tetapi ini baru usia 4 hari, dia sudah hijau seperti ini. Nah, sekarang kita percepat lagi pertumbuhan akarnya, pertumbuhan batangnya, pertumbuhan tunasnya. Dengan demikian maka tumbuhnya akan semakin cepat. Nah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Tanaman kubisnya sudah cukup besar. Dan cabainya juga sudah hijau seperti ini. Sudah tidak mengalami stres seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan pengocoran hari ini kawan-kawan. Pengocoran hari ini yaitu mengocor cabai rawit ori 212 di usia 4 HST. Seperti ini kondisi cabainya, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, bahan pertama yang akan kita gunakan adalah asam amino. Nah, asam aminonya adalah merek dagang lah Premino yang kita gunakan, yaitu asam amino dan pupuk cair protein. Jadi bagi para petani, Premino ini sudah tidak asing lagi. Nah, dosis yang akan kita berikan untuk takaran 1 tangki semprot adalah 1 tutupnya ini kawan-kawan. Nah, 1 tutupnya ini kurang lebih kalau tidak salah itu 30 ml. Itu yang akan kita berikan. Dan bahan yang kedua yang kita pakai campurannya adalah Ultradat ini kawan-kawan. Jadi dari Paktani. Jadi Ultradat ini sangat bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang maupun tunasnya kawan-kawan.
Ini kandungannya kurang lebih nitrogen 12%, sedangkan fosfatnya kurang lebih 60%. Nah, dosis yang akan kita pakai untuk Ultradap untuk satu tangki semprot adalah 4 sendok makan. Ini sendok makannya ukurannya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan bahan berikutnya yang akan kita gunakan sebagai pencampuran asam amino dan Ultradap adalah pupuk kalsium dan asam humat. Kita memakai KALHA. Nah, mungkin ada pertanyaan di antara kawan-kawan semua, mengapa masih menggunakan kalsium asam humat, sedangkan waktu penanaman kita sudah melakukan pengocoran dengan kalsium asam humat juga. Nah, karena ini identik dengan lahan bekas, kawan-kawan. Biasanya lahan bekas itu pH-nya pasti drop. Dengan pH drop, kalau kita menanam sayuran, menanam cabai, atau menanam tanaman jenis apapun, maka kalau pH-nya drop, pertumbuhannya akan menjadi terhambat atau tidak maksimal, kawan-kawan. Makanya kita mencampur 3 bahan untuk pengocoran hari ini, kawan-kawan, yaitu dengan Premino, Ultradap, ataupun kalsium asam humat. Nah, jika tidak ada Ultradap di tempat kawan-kawan, bisa mengganti dengan Mordenful. Dosisnya sama, yaitu kurang lebih untuk Mordenful kita pakai 30 mili atau 1 tutup Premino seperti ini. Tetapi hari ini kita menggunakan Ultradap karena Morden yang kita pakai sudah habis, kawan-kawan. Ultradapnya kita pakai 4 sendok makan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan KALHA, kalsium asam humat, kita memakai 2 sendok aja udah cukup. 1, 2. Sedangkan asam aminonya yang kita Premino seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 1 tutupnya ini. Biar tidak mengalami stres nanti tanaman yang baru pindah usia 4 HST. Nah, kita aduk jadi seperti ini. Kita aduk dia biar merata antara Ultradap, KALHA-nya dan Premino-nya. Nah, ini tangki yang akan kita gunakan untuk melakukan pengocoran. Pengocoran setiap batang kurang lebih 50 mili sudah cukup seperti ini. Jadi dengan dikocor dengan asam amino dan Ultradap serta asam humat, jadi walaupun di lahan bekas dia tanaman cabai masih tetap aman ya. Kita kocor aja di batangnya langsung.